dulu sebelum saya nangani narkoba, saya pemakai aktif selama 10 tahun narkoba. Jadi saya tahu pengaruh narkoba terhadap tubuh kita. Jadi kalau kita menilai masalah narkoba itu harus dari hulu sampai hilir. Itu harus ya benar-benar diberantas, bukan hanya hulunya aja, bandarnya atau pemakainya aja. Hanya kenapa saya tahu memakai narkoba terutama sabu itu sangat sulit untuk berhenti. Orang bisa berteori apapun, tapi kenyataannya di Indonesia semakin lama semakin banyak juga pemakai, tidak pernah berhenti. Yang kedua, pemasok yang ke Indonesia itu tambah lama tambah banyak. Coba akhirnya ini kan banyak ditemukan 20 kilo, 40 kilo, 50 sampai berton-ton. Berarti kan masih banyak. Kalau masih banyak berarti pemakainya juga banyak. Itu saling ketergantungan. Nah, pemakai sangat sulit berhenti. Kita coba, kalau kita mau jujur, coba cek berapa kali orang yang sudah pernah kena perkara narkoba itu bisa memakai lagi atau berkaitan lagi dengan narkoba. Itu harus diteliti sebenarnya. Pasti cukup banyak. Kenapa? Karena memang sulit. Yang aneh di Indonesia ini terhadap badan yang seharusnya menjamin orang direhabilitasi untuk tidak pakai lagi, tapi ternyata tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Coba dicek berapa orang direhab dan berapa orang yang pakai lagi. Saya kira cukup banyak. Kenapa? Berarti metodenya mungkin yang salah. Karena mindset itu bukan hanya dari kita diambil ketergantungannya obat-obatnya di sini di detok. Banyak hal yang orang itu bisa pakai lagi. Pertama karena pertemanan. Kedua karena memang otak kita yang diserang. Jadi selama otak kita itu terhadap narkoba pingin make, itu mereka akan tetap. Nah, kalau saya menilai di Indonesia keliru gini, seharusnya yang diutamakan adalah pemakai bagaimana tidak pakai lagi. Karena selama banyak pemakai, bandar akan datang terus. Karena apa? Disparitas antara harga yang dari luar negeri dengan Indonesia itu tinggi. Sehingga orang akan banyak mendatangkan barang. Itu seharusnya kita itu begitu banyak barang, begitu banyak ditindak, kita harus malu. Berarti kan hukum kita terhadap narkoba itu tidak berhasil. Bukan malah bangga menangkap lebih banyak. Itu menurut saya itu yang salah. Itu yang salah. Karena kita banyak pejabat kita yang bangga, ini saya sudah berhasil berapa ton, berapa kilo. Harusnya yang diambil hikmahnya, berarti masih banyak pemakai di Indonesia. Nah, untuk pada pemberantasan narkoba itu kan rehabilitasi yang terpenting. Yang terpenting lagi rehabilitasi itu apa metodenya, itu harus benar-benar diteliti. Jangan dibiarkan orang punya panti, tapi juga panti di Indonesia, di Jawa Timur, di mana-mana itu tidak jauh dengan pemakainya. Sekarang panti di Indonesia berapa panti yang banyak, yang terpenting kan di mana itu di Bogor. Tapi di Jawa Timur aja pantinya hanya berapa, pemakainya berapa juta orang pakai di sini. Jadi kalau dipakai perbandingkan itu sudah sudah jauh. Sehingga jangan harap orang itu akan berhenti dengan cara seperti itu. Yang kedua, itu kita itu kan meremehkan. Ayo lapor, nggak mungkin selamanya orang pemakai akan lapor. Orang itu akan berhenti atau orang tahu setelah ditangkap polisi. Maksudnya polisi harus benar-benar bisa memastikan pemakai itu setelah ditangkap, rehabilitasi itu akan berhenti. Itu harus dicari metodenya. Jangan dibiarkan ya sudah aja, pasti akan pakai lagi. Yang salah itu dalam perundang-undangan kita itu salah. Di mana di undang-undang narkotika kita itu ada pasal 112
seorang yang menyimpan, menguasai, memiliki itu akan mempunyai 4 tahun. Tapi ada juga pasal 127, pasal pemakai. Tapi kita lihat ya Pak, seorang pemakai dia juga menguasai, pada saat pakai kan dia menguasai barang. Apakah tidak masuk pasal 172? Dengan adanya pasal itu, maka tergantung polisi kan. Kembali lagi mental aparat yang kita pertaruhkan. Selama pasal itu polisi bisa melakukan pasal 112 atau 127. Tapi saya kan berharap jangan sampai semua itu mentalitas kita karena duit. Bagi orang yang tidak punya akan pasal 172. Orang yang punya uang 127. Itu soalnya dievaluasi. Kenapa? Yang terberat sekarang 127 itu harus di asesmen di BNN. Yang asesmen itu kan polisi yang bawa ke BNN, tidak mungkin orangnya sendiri. Kalau di BNN berarti kan mengandalkan penyidik yang mau memasukkan pasal 127, pasal dalam BAP-nya 127. Kedua, dia yang membawa ke asesmen di BNN. Nah, apakah otomatis mereka yang potensi 127 itu harus? Belum tentu. Coba lihat berkas di seluruh Indonesia, banyak itu tidak terjadi. Banyak itu tadi. Kalau mau jujur cek aja berkas-berkas yang masuk ke PN lewat Polsek, Polres semua. Apakah semua 127 dibawa ke itu assessment ke BNN atau tidak? Tapi kalau saya lihat saat sekarang banyak yang tidak, karena memang polisi berhak kok masukkan 112 karena dia menguasai Bapak Menteri, dan tidak salah. Kita jangan berasumsi kita kayak perkara Nia Ramadhani dan suaminya yang kaya. Coba dicek di polsek-polsek kita. Kalau kita ngomong hulu dan hilir, hulu banyak karena pemakainya juga banyak. Selama ini ditangkap puluhan kilo tontonan, tapi tetap masuk. Kenapa? Berarti pemakainya banyak di Indonesia itu. Apa yang disebutkan misalnya pemakai Indonesia berapa juta, itu tidak real. Pasti berlipat-lipat daripada itu. Tidak mungkin pemakai itu telunjuk tangan, siapa pemakai saya, tidak mungkin kan. Tapi dengan barang yang ada masuk ke Indonesia, berarti di Indonesia masih banyak pemakai. Sehingga seharusnya memastikan pemakai itu benar-benar lihat dan benar-benar bisa berhenti. Itu yang harus dipertanyakan. Karena kalau sudah berhenti, barang masuk tidak ada yang beli, ngapain juga? Tidak mungkin ada. Kenapa ada? Karena barang di Indonesia itu mahal dengan di luar negeri, sehingga pemakainya banyak dan mahal di Indonesia. Sehingga orang manapun masak sekarang dari Arab aja masukkan jaringan Iran, jaringan Turki, jaringan banyak sekarang jaringan masuk, malah dari Afrika banyak. Kenapa? Karena barang di Indonesia itu mahal dan pemakainya banyak. Kenapa ada itu aja dihilangkan pemakainya, dihilangkan, otomatis bandar tidak mungkin mempertaruhkan kalau di sini tidak laku. Hukuman mati itu kalau saya menilai itu harus dilihat dari masalah-masalah hukum di Indonesia. Apakah hakim sudah melakukan upaya adil bahwa misalnya saya bawa 10 kilo hukuman mati, yang satunya hanya 10 tahun, 20 tahun, itu kan ada perbedaan. Sehingga selama ada itu tidak layak kalau orang itu dihukum mati. Pertama itu. Yang kedua, apakah hukuman mati itu membawa dampak yang baik sehingga orang-orang berikutnya tidak melakukan upaya hukum yang sama penyelundupan narkoba di Indonesia? Ternyata kan banyak. Saya kalau dalam pembelaan saya sebutkan bahwa menghukum orang asing Indonesia itu rugi. Kenapa? Karena warga negara asing yang biayai makan selama ditahan di hukum Indonesia itu APBN kita. Masa APBN kita itu untuk biaya sampai orang seumur hidup mati berapa? Dan tidak membawa dampak yang baik untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena semakin banyak lagi yang masuk. Seharusnya itu yang dipikirkan. Jangan, kenapa hukuman mati tidak mencegah barang itu masuk dan lebih besar lagi. Kuncinya di situ.